Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, apa kabar para pemirsa dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali dalam program kajian di pagi hari ini. Bagaimana di setiap Ahad pekan ketiga, insyaallah kita akan ditemani oleh Ustaz Abu Khairus Ahmad Ridwan LCMA Hafizahullah Ta'ala, masih melanjutkan pembahasan di kitab Syarhus Sunnah karya Imam Ar-Barbahari rahimahullah Ta'ala. Dan insyaallah Ta'ala pada kesempatan pagi hari ini Ustaz akan melanjutkan pembahasan di poin yang ke-26 insyaallah Ta'ala. Oleh karena itu insyaallah kami berikan kesempatan nanti di segmen soal jawab. Kami berikan kesempatan bagi para pemirsa Ahsan TV untuk bisa bergabung di pagi hari ini. Insyaallah kita akan menemani Anda 1 jam ke depan dalam program kajian di pagi hari ini. Sebelum Ustaz memulai pembahasan di pagi hari ini, kita sapa terlebih dahulu kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz di pagi hari ini? Bikhair, alhamdulillah. Insyaallah ta'ala. Baik para pemirsa, dimanapun Anda berada, kita akan siapkan, dan bagi Anda yang ingin menyaksikan tayang ini, kami persiapkan untuk menyiapkan alat tulis. Dirasa nanti ada hal-hal yang memang penting perlu Anda catat. Oleh karena itu kami persilakan kepada Ustaz, falyatafaddal masykuran. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah puji dan puja bagi Allah Jalla wa ala. Sampai detik ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk berusaha memperbaiki amal, menimba ilmu, mendakwakannya dan bersabar di atas jalannya. Dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Muhammad ibn Abdullah Rasulullah SAW, kepada para sahabat dan para tabi'in dan orang-orang yang ikuti jalan mereka hingga hari kemudian kelak. Senang sekali rasanya pada pagi hari ini dapat berjumpa dengan para pemirsa di rumah melalui kajian kitab Syarhus Sunnah yang insyaallah pada hari ini tema yang kita akan angkat dari poin yang kedepanan dan berikutnya tentang bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap penguasa. Baiklah para pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam bahasan kitab. Qala al-musannif rahimahullah. Berkata pengarang kitab ini Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa sam'u wa ta'atu lil a'immah fi ma yuhibbullahu yarda. Adalah di antara bagian i'tiqad yang wajib diyakini Al-Sunnah bahwasanya mereka senantiasa mendengar dan taat kepada para pemimpin-pemimpin mereka dalam perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man waliyal khilafata bi ijma'in nas 'alaihi wa ridahum bih fa huwa amirul mu'minin. Dan barang siapa yang menjabat sebagai penguasa dengan kesepakatan manusia dan dengan keridhaan mereka, maka dia berhak menjadi amirul mukminin, menjadi pemimpin bagi orang-orang mukmin. Wala yahillu li ahadin an yabita lailatan wala yara anna alaihi imaman. Tidaklah halal bagi seorang pun dari seorang yang mengaku beriman dalam satu malam dia bermalam sementara dia tidak meyakini ada pemimpinnya atau tidak meyakini bahwasanya orang yang telah menjadi pemimpin bagi kaum muslimin pemimpin baginya, barran kana atau fajiran, baik pemimpin tersebut adalah pemimpin yang saleh ataupun sebaliknya dia adalah pemimpin yang tidak saleh. Para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya mereka senantiasa mengajarkan kepada umat untuk senantiasa patuh dan taat kepada setiap pemimpin-pemimpin mereka dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dalam perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan barang siapa yang menjabat sebagai penguasa, apapun namanya, karena dalam Islam bukan esensinya pada nama, bukan hakikatnya pada nama, bukan karena dia bergelar Amirul Mukminin atau dia bergelar sebagai Khalifatul Muslimin atau Sultan, apapun namanya, karena itu hanyalah merupakan nama-nama. Tapi siapapun juga yang menjadi pemimpin bagi kaum muslimin, wa man waliyal khilafata bi ijma'in nas, sepakat manusia telah memilihnya sebagai pemimpin bi ijma'in nas alaihi ridhahum, atas keridhaan manusia, fahuwa amirul mukminin, maka dia berhak menyandang gelar amirul mukminin, pemimpin bagi orang-orang mukmin. Setelah dia menjadi pemimpin bagi kaum muslimin, maka tidak layak seorang pun daripada rakyat, dari masyarakat, dari penduduk, punya niat walaupun satu kali, walaupun dalam sesaat, di malam hari dia menginap, di malam hari dia tidur, di malam hari dia berbaring di rumahnya, di tempatnya, dan dia tidak menganggap bahwasanya punya kewajiban taat kepada pemimpin yang terpilih tersebut. Apapun pemimpin itu, bagaimanapun karakternya, selama dia sosok yang muslim, baik dia adalah sosok pemimpin yang adil, yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia seorang pemimpin yang fasik, pemimpin yang bermaksiat menentang Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslim." Hendaklah ada kepatuhan dan ketundukan, mendengar dan taat kepada setiap muslim, fi ma ahabba wa kariha, dalam segala perkara yang dia senangi atau dia benci. Jika ada keputusan-keputusan, jika ada berbagai macam perintah-perintah, jika ada instruksi dari penguasanya, dia wajib untuk mematuhinya, baik instruksi tersebut adalah perkara yang dia senangi atau yang tidak dia senangi, malam yu'mar bima'siyah, selama tidak diperintahkan dalam bentuk maksiat, selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Apapun perintah, apapun instruksi dari pemimpin kaum muslimin, selama tidak maksiat, wajib kita patuhi, baik dalam perkara-perkara yang kita senangi sesuai dengan keinginan kita, ataupun perkara-perkara yang kita benci, selama tidak disuruh dalam bentuk maksiat. Pemimpin kita suruh kita buat KTP, kita buat. Pemimpin kita suruh buat kartu keluarga, kita buat. Pemimpin kita keluarkan berbagai macam peraturan lalu lintas dan seterusnya, ya wajib memakai helm dan seterusnya, maka kita patuhi selama tidak dalam bingkai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, fi ma ahabba wa kariha, dalam segala yang diperintahkan, baik hal tersebut adalah sesuatu yang dia cintai, senang, sesuai dengan keinginannya, wa kariha, atau yang tidak dia senang, ma lam yu'mar bi ma'siyah, selama memang perintah tersebut bukan dalam bentuk maksiat, untuk bermaksiat menentang Allah Jalla wa Ala. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah, apabila diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka tidak ada kepatuhan kepada siapapun juga. Tak boleh seseorang patuh kepada siapapun juga yang memerintahkan dirinya berbuat maksiat. Bahkan ibu bapak sekalipun, Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang untuk mematuhi makhluk siapapun juga jika menyuruh untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kata Allah, sekiranya kedua orang tuamu memerintahkan dirimu untuk bermaksiat, melakukan kesyirikan kepada Aku dalam perkara yang kau tidak memiliki ilmu padanya, maka jangan patuhi keduanya. Dan Nabi alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada kita agar tidak patuh kepada makhluk dalam apapun perintah-perintah mereka, selama memang itu berkaitan dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apabila terpilih seseorang dengan apapun cara pemilihannya, baik dengan sistem musyawarat atau kita sebut asyura sebagaimana terjadi ya dengan terpilihnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu, dengan musyawarat kaum muslimin, kemudian dilegalkan oleh ahlul halli wal aqdi, orang-orang yang berakal dari kaum muslimin, presentasi kaum muslimin, kemudian terpilih dengan musyawarat, kemudian dibaiat, disepakati kaum muslimin, dia berhak menjadi sebagai pemimpin kaum muslimin sebagaimana
terpilihnya Abu Bakar Siddiq. Atau yang kedua dengan sistem nas, ya, dengan sistem wasiat, dengan cara wasiat, di mana seorang pemimpin sebelum dia meninggal menuliskan wasiatnya bahwasanya setelahnya si fulan. Sebagaimana terpilihnya Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka anhu. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍah, yakni telah mendekati kematian, dia telah menuliskan wasiat bahwasanya Umar lah yang menjadi pemimpinnya. Dan sesungguhnya mematuhi pemimpin dalam segala hal, dalam perkara-perkara ma'ruf, dan di antara bentuk kepatuhan tersebut adalah kepatuhan kepada pemimpin yang telah menunjuk siapa yang menjadi penggantinya, waliul ahdi, siapa yang berhak menjadi penggantinya setelah dia wafat. Sebagaimana terpilihnya Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka anhu, terpilihnya Ali, terpilihnya Utsman, semua dengan sistem musyawarah. Kemudian yang ketiga, dengan cara apapun dia menjadi seorang pemimpin kemudian disepakati oleh kaum muslimin, maka dia berhak menjadi seorang pemimpin kaum muslimin. Misalnya dengan sistem al-ghalabah, kata para ulama, di mana seorang penguasa berhasil dengan cara apapun juga ya meraih kursi kekuasaan. Misalnya dengan cara kudeta. Hukum asal kudeta adalah terlarang dan haram. Pemberontakan haram dalam Islam. Tetapi jika pemimpin yang lama lemah sehingga dapat dikalahkan, kemudian naiklah pemimpin yang baru dengan kekuatannya, dengan kekuatan militernya contohnya, apapun caranya dia naik ke atas, menggulingkan pemimpin yang lama, maka ketika itu wajib bagi kita membaiat pemimpin yang baru yang telah berhasil menggulingkan pemimpin yang lama dalam rangka kemaslahatan umat. Dan ini menunjukkan dia lebih kuat daripada pemimpin yang lama. Dan dalam Islam, pemimpin tersebut yang ideal adalah pemimpin yang saleh, pemimpin yang baik, pemimpin yang taat. Tapi bukan dalam segala hal dapat terwujud perkara-perkara yang ideal jika tak ada pemimpin yang saleh. Ya, maka ketika itu walaupun pemimpin tersebut tidaklah saleh, tetapi dia memiliki kekuatan, kekuatannya akan bermanfaat bagi orang banyak. Bahkan dalam Islam jika dipilihkan kita kepada dua pilihan, antara seorang pemimpin yang saleh tapi lemah, tidak memiliki kekuatan, dengan pemimpin yang zalim tapi kuat, memiliki kekuatan, disegani oleh lawan dan ya dihormati oleh kawan, dipatuhi perintahnya, maka yang lebih diutamakan adalah pemimpin yang fasik. Meskipun dalam keadaan zalim tapi dia kuat, dengan kekuatannya akan dapat dilindungi masyarakatnya, rakyatnya daripada musuh-musuh di luar sana. Maka pemimpin-pemimpin yang seperti ini yang naik dengan cara apapun juga, baik dengan cara al-ghalabah, dia berhasil menang, mengalahkan pemimpin sebelumnya dengan cara peperangan, kudeta dan seterusnya, atau sekarang dengan cara taswid, dengan cara demokrasi, dengan cara pemilihan suara, akhirnya seluruh masyarakat mengangkatnya secara de facto dan de jure dia menjadi seorang pemimpin kaum muslimin, menjadi pemimpin walaupun kita katakan bahwasanya cara-cara seperti tidak syar'i, tapi menjadi pemimpin ketika dia menjadi pemimpin dengan cara-cara tersebut dan diakui oleh seluruh kaum muslimin, masyarakat kaum muslimin, maka dia berhak menyandang gelar pemimpin kaum muslimin apapun namanya. Baik namanya khalifah, baik namanya amirul mukminin, baik namanya sultan, baik namanya presiden, baik namanya perdana menteri, karena hakikatnya adalah memimpin kaum muslimin. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia telah naik menjadi pemimpin, haram baginya setiap rakyat untuk tidak mengakui kepemimpinannya, apalagi mencelanya, apalagi menjelek-jelekkannya, apalagi menyebarkan berita-berita fitnah tentangnya. Karena ini semua akan berdampak fatal. Hilanglah kepercayaan masyarakat dan umat kepada pemimpin tersebut, maka dia akan digulingkan. Ketika terjadi penggulingan akan muncullah berbagai macam bentuk perkara-perkara yang negatif, pemberontakan, peperangan, bertumpahnya darah dan seterusnya. Dan dalam Islam kita melihat bahwasanya sebab perebutan kekuasaan adalah merupakan sebab yang paling fatal membuat terpecah belahnya kaum muslimin, tertumpahnya darah-darah yang maksum. Semenjak terbunuhnya Utsman disebabkan karena para pemberontak yang membunuh Utsman, yang ingin menggulingkan Utsman, maka sejak saat itulah berbagai macam bentuk pintu-pintu fitnah terbuka hingga akhir zaman, hingga hari kiamat. Dan sungguh yang telah menyunahkan untuk membunuh Utsman, yang datang kepada rumah Utsman, mengepung rumah Utsman, kemudian membunuh Utsman, mereka lah yang punya andil besar, mewariskan dosa-dosa kepada setiap orang-orang yang datang setelah mereka mengikuti jalan mereka. Subhanallah. Para
Pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini ingin tercerai-berainya masyarakat. Ingin tercerai-berainya masyarakat adalah orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana seharusnya. Apa kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam? Man ataakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin yuridu an yashqa 'asakum aw yufarriqa jama'atakum faqtuluh. Allahu akbar. Ini Nabi yang bersabda, barang siapa yang datang kepada kalian, kalian bersatu sebelumnya, bersatu atas seorang pemimpin, kemudian dia datang merusak, membuat makar, tipu daya, adu domba, dan ingin memecah belah kalian, ya, faqtuluhu, orang seperti layak untuk dieksekusi mati. Faqtuluhu, kata Nabi, bunuhlah dia. Subhanallah. Karena membunuh orang ini lebih sedikit bencananya, musibahnya, hanya tertumpah satu darah yang layak dibunuh dibandingkan dengan tertumpahnya darah orang banyak. Dan ini adalah merupakan nas yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah mereka mengatakan kita patuh dan taat kepada pemimpin yang saleh, pemimpin yang taat saja, tapi pemimpin jika fasik tak boleh kita patuhi, kita berhak memberontak. Kita katakan ungkapan tersebut berbeda, menyelisihi apa yang dikatakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi kita, man kariha min amirihi syai'an falyasbir alaihi. Barang siapa yang tidak menyukai tingkah laku penguasanya, pemimpinnya, hendaklah dia bersabar. Fa innahu laysa ahadun minan nas kharaja minas sultani shibran. Karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang memberontak keluar daripada ketaatan kepada penguasanya walaupun sejengkal. Famata alaihi, kemudian dia mati dalam keadaan memberontak, keluar, tidak mengakui pemimpinnya, kemudian dia mati, illa mata mitatan jahiliyah, kecuali matinya dianggap mati dalam keadaan jahiliyah. Maksud mati dalam keadaan jahiliyah adalah mati dalam maksiat, mati dalam keadaan seolah-olah tidak ada pemimpin baginya sebagaimana tradisi jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah tidak mengakui adanya seorang pemimpin yang menyatukan mereka. Jahiliyah, mereka takluk kepada kepala-kepala suku mereka, kepala kabilah-kabilah mereka. Tidak ada yang menyatukan mereka. Tidak ada yang namanya yakni kekuasaan menyatukan mereka. Maka orang yang tidak taat kepada pemimpinnya, memberontak kepada pemimpinnya, dan dia mati dalam keadaan tersebut, dia anggap matinya mati jahiliyah, seolah-olah dia mati dalam keadaan sebelum Islam datang. Para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadits Ibnu Abbas, man khala'a yadan min ta'atin, barang siapa yang telah melepaskan tangannya, melepaskan baiatnya kepada pemimpinnya, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalah, dia akan berhadapan, berjumpa dengan Allah tidak memiliki sedikit pun hujjah. Wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah, dan barang siapa yang mati tidak memiliki baiat, tidak mengakui baiat di atas pundaknya atau lehernya, mata mitatan jahiliyah, maka dianggaplah matinya mati jahiliyah, sebagaimana hadis tersebut dikutip Imam Muslim rahimahullah tabaraka taala, hadis Jundub bin Junadah. Para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pindah kepada poin yang ke-27. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wal hajju wal ghazwu ma'al imami madin. Berikutnya, haji kemudian berjihad di belakang seorang imam, atas perintah seorang imam, adalah perkara yang diakui dan dilanjutkan terus-menerus. Wa salatul jum'ah, demikian juga salat Jum'ah, khalfahum, di belakang mereka, jaizatun, adalah hal yang dibolehkan. Wa yusalli ba'daha 6 raka'atin yafsilu baina kulli raka'ataini, hakadha qala Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Barbahari rahimahullah tabaraka ta'ala, dan hendaklah di antara bagian keyakinan yang harus diyakini kaum muslimin, bahwasanya kita haji atas instruksi pemerintah kaum muslimin, demikian juga berjihad, berperang. Maka pemimpinlah yang berhak untuk menyebarkan, pemimpinlah yang berhak untuk menyatakan perang atau tidak. Bukan setiap masyarakat boleh menganggap ini jihad, kemudian mengangkat senjata, kemudian berperang, memerangi musuh-musuh yang dianggap menentang mereka. Tidak. Tapi harus yang namanya jihad
dengan rambu-rambu dan dengan isyarat dari pemimpin kaum muslimin. Demikian juga salat Jumat. Perkara-perkara semacam ini, salat Jumat, kemudian berhari raya dan lain-lainnya, semua adalah merupakan perkara bahkan diatur oleh pemimpin kaum muslimin yang kita harus taati dan harus patuhi. Dan adapun berikutnya, Imam Ahmad menyebutkan bahwasanya disunahkan setelah salat Jumat melaksanakan salat 6 rakaat. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpin tersebut sekalipun dia tidak saleh, tapi tetap kita wajib salat di belakangnya. Jumat di belakangnya. Melaksanakan salat hari raya di belakangnya dengan ketentuannya. Bagaimanapun bentuknya, kejelekan-kejelekan mereka, ya, kefasikan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum." Sebaik-baik pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian mencintainya dan dia mencintai kalian. Ini perkara yang ideal. Tapi sekali lagi kita katakan, bukanlah perkara yang ideal dapat diwujudkan dalam setiap zaman, setiap tempat dan waktu. Kadang-kadang perkara ideal tidak dapat diwujudkan. Dan bukanlah maknanya ketika perkara ideal tidak diwujudkan tidak berjalan hukum, tidak berjalan syariat, tetap syariat berjalan. Ma la yudraku kulluhu la yudraku julluh. Kaidahnya sesuatu yang tidak dapat seluruhnya bukan harus dibuang, sebagian besarnya tapi dikerjakan. Apa kata Nabi yang mulia SAW? Sebaik-baik pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian mencintainya dan dia mencintai kalian, pemimpin yang ideal. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum, pemimpin yang akan selalu mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Ini pemimpin yang ideal. Wa syiraru a'immatikum, dan sejelek-jelek pemimpin kalian. Ini peringatan bagi orang yang Allah berikan bagian jabatan kepemimpinan dari atas sampai ke bawah, apapun pangkat dan derajatnya. Sejelek-jelek pemimpin kalian, alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Dialah orang atau merekalah orang-orang yang kalian benci dan mereka membenci kalian. Ini perkara yang tidak ideal. Pemimpin yang dibenci rakyatnya dan dia benci kepada rakyatnya. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Pemimpin yang kalian menyumpah serapahnya, melaknatnya dan dia melaknat kalian. Ini sejelek-jelek pemimpin. Disabdakan Nabi yang mulia SAW sebagai evaluasi bagi setiap orang-orang yang Allah berikan bagian jabatan, kekuasaan, bagaimana sikap masyarakatnya, rakyatnya. Jika rakyatnya mencintainya, ya, jika rakyatnya ridha kepadanya, mendoakannya, menunjukkan pemimpin yang ideal. Jika rakyatnya menyumpah serapahnya, berarti dia pemimpin tidak ideal. Hendaklah dia mengevaluasi daripada sikap masyarakat terhadapnya. Qalu, kita lanjutkan hadis ini, maka bertanyalah para sahabat, qulna ya Rasulullah. Kami pun bertanya, wahai Rasulullah, afala nunabidhuhum inda dhalik? Ya Rasulullah, tatkala pemimpin tersebut, pemimpin yang kami benci dan dia benci kami, pemimpin yang kami laknat dan dia melaknat kami, apakah kami boleh untuk menggulingkannya? Apakah kami boleh untuk menggulingkannya, memeranginya? Subhanallah. Dan ini hadis Nabi yang mulia SAW. Dan akidah sunnah kita wajib taat dan patuh kepada sabda Nabi yang mulia SAW. Bukanlah kita karang-karang sendiri agama ini. Agama adalah apa yang dikatakan Nabi yang mulia SAW. Apa jawaban Nabi? Qala la ma aqamu fikumus salata. Kata Nabi, tidak, tak boleh kalian menggulingkannya, tak boleh kalian memeranginya selama mereka masih membiarkan salat, menegakkan salat. Ma aqamu fikumus salat, selama masjid-masjid masih berkumandang azan, selama kaum muslimin tidak dilarang untuk salat ke rumah-rumah Allah, mendatangi rumah Allah, mengerjakan salat 5 waktu, selama mereka tidak dicegah, selama syiar Islam di mana-mana dikumandangkan azan, ini negeri kaum muslimin, maka tidak boleh memberontak kepada pemimpin yang zalim tersebut. Ma aqamu fikumus salata, la ma aqamu fikumus salah, la ma aqamu fikumus salah. 2 kali Nabi ulangi, tidak boleh memberontak kepada mereka selama mereka masih menegakkan di negeri kalian syiar-syiar salat. Allahumma illa, kecuali mereka larang salat, mereka tutup masjid-masjid, mereka larang mengumandangkan azan, ini lain ceritanya. Kalaupun mereka berbuat seperti ini, kalaupun jelas-jelas seorang pemimpin itu murtad, kafir kepada Allah, menghalangi kebaikan, menghalangi salat, tentunya bukan dengan mudah kita katakan memberontak kepadanya, karena kita harus melihat selalu timbangan antara maslahat dan mudarat. Bahkan kita katakan kaum muslimin minoritas
yang tinggal di negeri-negeri kaum kafirin, negeri-negeri kufar, pun haram bagi mereka memberontak ketika mereka tidak memiliki kekuatan, kemampuan. Hendaklah mereka bersabar. Itu jelas-jelas pemimpin-pemimpin yang tidak muslim. Di negeri-negeri yang tidak muslim. Subhanallah. Walaupun mereka ditindas dan seterusnya, tidak boleh mereka menyuarakan jihad selama mereka tidak memiliki kekuatan. Dan karena akan mendatangkan kerusakan besar. Lihatlah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam 10 tahun di kota Makkah, 13 tahun di kota Makkah. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak ada istilahnya jihad memerangi orang-orang musyrik. Karena Nabi SAW tidak memiliki kemampuan. Padahal di sana bercokol, ditegakkan berhala-berhala. Di sekitar Ka'bah ada berhala-berhala. Nabi yang mulia SAW bersabar. Padahal ketika itu kekuasaan ada di tangan orang-orang Quraisy, bahkan mereka yang mengusir kaum muslimin dari negeri mereka. Allahu Akbar. Ini apabila pemimpinnya adalah pemimpin yang murni, bukan seorang muslim, non-muslim. Bagaimana jika seorang pemimpin tersebut muslim? Bagaimana jika dia masih menegakkan salat? Bagaimana ketika dia masih membiarkan kaum muslimin melaksanakan ibadah-ibadah mereka? Membiarkan haji, membiarkan salat, bahkan membantu untuk mendistribusikan zakat dan seterusnya. Ini negara-negara kaum muslimin. Subhanallah. Tidak boleh memberontak kepada pemimpin tersebut. Berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Ala man waliya alaihi walin." Ketahuilah siapapun yang dinobatkan sebagai pemimpin atas kalian, fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah, dan dia melihat pemimpinnya tersebut melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dan ingat, ini perkataan Nabi yang mulia SAW. Dan dia melihat dengan mata kepalanya pemimpin tersebut melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yakrah ma ya'ti min ma'siyatillah. Hendaklah dia membenci perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh penguasanya. Wala yanzi'anna yadan an ta'ah. Tapi tidak boleh mereka membatalkan baiat mereka, memberontak terhadap pemimpin tersebut. Allahu Akbar. Dan inilah yang disabdakan Nabi, dan ini dikutip Imam Muslim rahimahullah tabaraka ta'ala dari hadis Auf bin Malik, hadisnya sahih. Ambillah agama kan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, wala yanzi'anna yadan an ta'ah. Tidak boleh mereka membatalkan baiat mereka, bahkan ingin memberontak kepada pemimpin tersebut. Sesungguhnya pemberontakan bukanlah karena kita ingin menjilat penguasa, ingin pro kepada status quo, dan wallahi tidak. Diharamkan dalam agama untuk menjaga darah-darah kaum muslimin tertumpah. Dan kita melihat betapa dahsyatnya pemberontakan. Yang namanya revolusi begitu dahsyat, mengorbankan banyak orang tak bersalah terkorbankan. Dan dalam Islam, satu darah orang mukmin tertumpah itu lebih mulia. Ya, nyawa seorang mukmin lebih mulia daripada dunia seisinya. Bagaimana jika tertumpah puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang-orang mukmin disebabkan karena fitnah seperti ini yang terjadi semenjak zaman Utsman sampai Allah warisi bumi ini di hari kiamat kelak. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ke-8. Wal khilafatu fi Quraisy ila an yanzila Isa bin Maryam. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, hal yang wajib diyakini bagian daripada i'tiqad ahli sunnah adalah wal khilafatu fi Quraisy, yang berhak menjabat sebagai pemimpin yang ideal adalah dari Quraisy ila an yanzila Isa bin Maryam, sehingga turunnya kelak Isa bin Maryam. Ingat kembali para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada perkara-perkara yang ideal. Ini yang paling terbaik. Di antara perkara ideal tersebut, yang berhak menjadi pemimpin adalah para pemimpin yang berasal daripada Quraisy, karena mereka lah yang dianggap pemimpin oleh bangsa Arab. Senantiasa bangsa Arab patuh dan tunduk kepada mereka. Dan ini bukanlah saya yang mengatakannya, tapi disebutkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan agama kita adalah agama kepatuhan kepada Nabi. Dan tidak boleh kita mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan logika-logika kita. Apa? Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la yazalu hadzal amru fi Quraisyin ma baqiya minan nas itsnan. Sesungguhnya urusan kepemimpinan ini senantiasa berada di tangan orang-orang Quraisy, meskipun tak ada lagi manusia kecuali 2 orang saja. Sebagaimana Imam Bukhari mengeluarkan hadis tersebut dan Imam Muslim dan hadis Abdullah bin Umar. Subhanallah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melihat para khulafa Rasyidin dari Quraisy. Subhanallah. Setelah itu kita melihat Abdullah bin Zubair,
dari Quraisy, dan kita melihat dinasti Bani Umayyah dari Quraisy, dan kita melihat dinasti Bani Abbas dari Quraisy. Tapi apakah selama-lamanya pemimpin dari Quraisy? Kita katakan tidak. Ya, Turki Utsmani tidak dari Quraisy, tetapi mereka diakui kekhalifahannya, sah kekuasaan mereka. Karena tadi kita katakan bahwasanya tidak selalu senantiasa perkara yang ideal terwujud. Maka ketika tidak ada orang-orang Quraisy yang berhak menyandang gelar yakni sebagai penguasa kaum muslimin karena lemahnya mereka, ketika itu berpindahlah kekuasaan kepada orang-orang selain mereka. Subhanallah. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan kepada kita bahwasanya akan terjadi hal ini, akan terwujud hal-hal yang ideal. Sehingga Nabi mengatakan kepada para sahabat, ya wa in abdun habasyiyun ya majdu'ul atraf atau kama qala sallallahu, bahkan telah akan datang masanya pemimpin-pemimpin kalian dari negeri Habasyah asalnya, budak, berasal daripada budak. Subhanallah, bahkan budak yang cacat, ketika dia berhasil memiliki kekuasaan meskipun dari asalnya budak, dan kita mengetahui sebagian rentang waktu daripada yakni kekuasaan kaum muslimin adanya raja-raja yang berasal daripada budak, daripada mawali. Subhanallah. Dan ini perkara yang tidak ideal, tetapi inilah perkara yang terjadi. Subhanallah. Artinya ketika tidak terwujud perkara yang ideal bukan berarti tidak berjalan syariat, tidak berlaku hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita katakan inilah perkara yang ideal yang seharusnya terjadi. Dan kelak ketika sebelum kiamat akan datang, Rasulullah menyebutkan dalam banyak hadis dan keterangan bahwasanya menjadi pemimpin kaum muslimin adalah dari keturunan Nabi SAW yang kita sebut dengan nama Imam Mahdi, yang bernama Muhammad bin Abdullah, dari keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu tabaraka anhu. Dia yang menjadi pemimpin kaum muslimin sebelum hari kiamat datang, ketika Isa bin Maryam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan poin yang ke-29. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, "Wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin fa huwa kharijiyyun." Siapapun juga yang memberontak keluar daripada ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin, maka dia dianggap adalah seorang yang berpaham-paham khawarij. Khawarij jamak daripada kharij. Mereka adalah orang yang menyunahkan, mengajarkan memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, yang mereka telah ada semenjak masa Utsman. Mereka lah yang menumpahkan darah Utsman. Kemudian mereka lah yang menumpahkan darah Ali. Dan setiap pola pikir menghalalkan memberontak kepada pemimpin kaum muslimin adalah pola pikir yang mereka ambil daripada paham kaum Khawarij, yang menyelisihi sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi, waqad syaqqa 'asal muslimin, maka berarti dia telah memecah belah kaum muslimin. Subhanallah. Wa khalafa al-athar, berarti dia telah menyelisihi sabda-sabda Nabi, telah menyelisihi perkataan para sahabat, telah menyelisihi perbuatan para tabi'in. Wa mitatuhu mitatan jahiliyah. Dan apabila dia mati, maka matinya adalah mati dalam keadaan seolah-olah sebelum ada Islam, dalam keadaan jahiliyah. Subhanallah. Berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja min at-ta'ati", barang siapa yang keluar memberontak dari ketaatan, wa faraqal jamaah, menyelisihi, meninggalkan jamaah kaum muslimin. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati dalam keadaan jahiliyah. Subhanallah. Pada poin yang ke-30 berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wala yahillu qitalus sultani wal khuruju alaih. Tak boleh, tak halal, artinya haram, memerangi penguasa, memberontak kepadanya. Wa in jaru, sekalipun mereka adalah penguasa-penguasa yang zalim. Bukan Nabi mengatakan demikian untuk kemaslahatan penguasa, tidak. Ini untuk kemaslahatan orang banyak. Karena mereka punya senjata, mereka punya tentara, mereka punya amunisi, mereka punya peluru. Subhanallah. Dampaknya ketika terjadi hal seperti ini, rakyat yang menjadi korban. Karena itulah Nabi melihat kepentingan orang banyak, kemaslahatan orang banyak. Subhanallah. Wa in jaru, sekalipun mereka itu berbuat kezaliman. Allahu Akbar. Wa dzalika qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Abi Dzar, dan itulah sabda Nabi yang Rasulullah pernah katakan kepada Abu Dzar, isbir, sabarlah wahai Abu Dzar,
wa in kana 'abdan habasyian, walaupun pemimpinmu itu bukan dari Quraisy, tidak ideal, walaupun dia berhasil meraih kepemimpinan dengan pemberontakan, dengan kekejaman, walaupun berasal dari negeri Habasyah, maka taatilah dia. Subhanallah. Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah tabaraka ta'ala menyebutkan dari hadis Anas bin Malik dari Usaid bin Hudayr, ada seorang laki-laki Ansar, dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berduaan. Kemudian ketika itu berkatalah laki-laki Ansar tersebut, "Ala tasta'miluni kama sta'malta fulanan?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak memberikan saya jabatan sebagaimana kau berikan jabatan kepada si fulan? Berikanlah kepada saya jabatan. Berikan saya kesempatan untuk menjabat menjadi gubernurmu. Sebagaimana engkau telah memakai si fulan dan si fulan. Seolah-olah dia mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kau dahulukan si fulan? Saya juga punya hak menjadi pemimpin. Ya, seolah-olah demikian. Maka apa kata Nabi yang mulia SAW? Faqala innakum satalqawna ba'di atharatan. Ketahuilah kelak setelah saya akan menemukan athar. Apa athar? Akan adanya nepotisme. Didahulukan orang-orang yang tidak berhak. Diakhirkan orang-orang yang punya hak. Orang yang tidak kapabel, orang yang tidak memiliki keahlian dikedepankan karena nepotisme dan seterusnya, karena disuap. Subhanallah. Dan diakhirkan orang yang memiliki kapabel, yang memiliki kemampuan. Tapi kelak setelah saya, bukan di masa saya ini, kata Nabi yang mulia SAW, saya mendahulukan si fulan, saya mendahulukan si fulan dan tidak mengangkat engkau, bukan karena aku nepotisme mendahulukan mereka. Tidak, itu belum terjadi sekarang. Akan terjadi hal ini kelak. Kata Nabi, satalqawna ba'di, setelah aku kelak akan temukan atharatan, nepotisme seperti ini. Diberikan kekuasaan kepada orang yang tidak berhak menerima kekuasaan karena disuap dan seterusnya, karena uang, ya, karena pengkhianatan. Fasbiru, tapi apa pesan Nabi? Apakah kata Nabi? Ya, faqatiluhum, perangilah mereka, angkat senjata. Apakah itu yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tumpahkan darah-darah mereka? Tidak. Apa yang dikatakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Fasbiru, bersabarlah kalian hatta talqauni al-haud. Bersabarlah dengan kezalimannya, bersabarlah dengan segala macam kejelekannya sampai kalian menemukan saya kelak di telaga saya, di haud, di padang mahsyar. Ini yang disabdakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini lafaz Imam Muslim rahimahullah. Maka apa lagi yang mau kita katakan jika Nabi telah mengatakan demikian? Apakah kita mengatakan dengan logika kita? Tidak, bukan ini maksudnya. Tidak, bukan itu maksudnya. Subhanallah, jelas. Inilah yakni yang diyakini oleh ahlu sunnati wal jamaah. Subhanallah. Wa qawlu lil ansar, di antaranya adalah apa yang dikatakan Nabi kepada salah seorang ansar, isbiru hatta talqawni al-haud. Sebagaimana tadi kita telah sebutkan hadisnya, sabarlah kalian sampai kalian menemukan saya kelak di telaga haud. Walaysa minas sunnati qitalu sultan, bukanlah bagian daripada sunnah cara Nabi memerangi penguasa. Fa inna fihi fasad din wa dunya. Sesungguhnya pada pemberontakan ini, memerangi penguasa, menumpahkan darahnya, akan muncul kerusakan dalam agama. Berapa banyak dampaknya, efeknya negatif. Masjid-masjid disegel, orang-orang dilarang sholat. Setiap orang yang tidak bersalah pun dicurigai. Subhanallah, ini dampak dan efeknya. Kajian-kajian disegel, semuanya ditutup. Subhanallah. Ya, mungkin jadi orang-orang tak bersalah pun terkena musibahnya, terkena batunya. Ini adalah kerusakan agama. Wallahi kita dapat menyembah Allah di negeri yang aman. Kita dapat salat di negeri yang aman. Kita dapat melaksanakan ibadah haji di negeri yang aman. Maka sungguh wajib bagi kita untuk menjaga keamanan suatu negeri. Ketika sendi-sendi keamanan runtuh, maka semua tak dapat kita lakukan. Pendidikan terbengkalai, ibadah terbengkalai. Bayangkan ketika Anda sedang salat, datang kerusakan di mana-mana. Datang peluru-peluru dan seterusnya. Mana nikmat suatu negeri yang tidak aman? Lihatlah bagaimana kaum muslimin di negeri-negeri yang banyak sana, di Suriah dan seterusnya. Tak nyaman hidup mereka. Maka sungguh pilar-pilar keamanan wajib dijaga. Dan tidaklah akan mungkin terwujud keamanan kecuali kita mengikuti Islam yang diajarkan Rasulullah SAW. Akan menimbulkan kerusakan agama dan kerusakan dunia. Fala haula wala quwwata illa billah.
para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pada hari ini. Kita padakan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita bimbingan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Semoga Allah tunjuki mereka kepada kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing mereka agar senantiasa melakukan yang terbaik bagi rakyatnya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakumullah khairan atas apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Khairus dari poin yang ke-26 sampai dengan di poin yang ke-30. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Khairus bisa memberikan faedah yang sangat besar bagi kita semua dari kitab Syarh Sunnah ini. Baik para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, tibalah saatnya kami memberikan kesempatan bagi para pemirsa untuk bisa bergabung di pagi hari ini. Bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan SMS atau via WhatsApp, silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di nomor 081314455557. Sekali lagi bagi para pemirsa Ahsan TV yang ingin bergabung melalui layanan SMS, silakan Anda mengirimkan pertanyaan di nomor 081314455557. Adapun bagi Anda yang ingin bergabung melalui layanan telepon interaktif, silakan Anda bisa menghubungi kami di nomor 0812-8956-6500. Sekali lagi, bagi para pemirsa Ahsan TV yang ingin bergabung di pagi hari ini, silakan Anda menelpon kami di nomor 0812-8956-6500. Sambil kita menunggu penelpon pertama dari pemirsa Ustaz, kita bacakan dulu peran dari pemirsa Ahsan TV. Ustaz, yang pertama mohon dijelaskan Ustaz tentang ketaatan kita terhadap pemerintah yang dari kalangan perempuan Ustaz. Apakah kita tetap wajib juga untuk taat terhadap pemerintah? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ba'd. Selalu kita ulang-ulangi bahwasanya dalam Islam ada perkara-perkara yang ideal. Itu yang seharusnya. Tapi tidaklah perkara yang ideal selalu terwujud. Jelas-jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang dikutip Muslim dari hadis Abu Bakar, "Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan." Tidak akan beruntung suatu kaum yang mengangkat pemimpin mereka dari golongan wanita. Ini sabda Nabi dalam Sahih Bukhari. Ya. Dan ini perkara ideal. Tapi dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala, misalnya ada pemimpin-pemimpin yang terpilih daripada kaum wanita, maka wajib taat kepada mereka dalam perkara-perkara ma'ruf. Tak boleh mengingkari, tak boleh memberontak kepada mereka. Kita patuhi mereka. Jangankan seorang pemimpin perempuan yang muslimah, pemimpin non-muslim pun di negara-negara kafir yang di sana ada segelintir kaum muslimin wajib taat kepada pemimpin mereka dalam perkara-perkara yang tidak bertentangan Islam untuk menghindari fitnah. Apalagi seorang pemimpin yang muslimah, wajib kita taati dalam perkara-perkara ma'ruf, dalam bingkai ma'ruf. Dan jangan kita katakan ini menjadi sabda Nabi SAW. Tak perlu taat kepada mereka, salah. Subhanallah. Karena dalam segala hal Islam selalu mendudukkan dan menimbang antara sisi maslahat dan mafsadah. Jika kemaslahatannya besar, subhanallah, jika kerusakannya besar, itu yang menjadi timbangan. Wallahu ta'ala alam. Nah. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan bagi kita Ustaz, mohon dijelaskan Ustaz tentang hukum membayar pajak yang mungkin ketika kita tidak membayar pajak akan ada konsekuensi tertentu Ustaz. Taati pemerintah kaum muslimin. Baik, jazakallahu atas penjelasannya. Nah Ustaz, berkaitan dengan medsos Ustaz, dengan medsos sosial. Nah, sekarang sudah mulai insyaallah mulai banyak Facebook dan sebagainya. Nah, mohon berikan nasihat kepada kita Ustaz Ahlus Sunnah terutama, karena banyak di antara kaum muslimin yang sangat bermudah-mudah sekali dalam membuat status yang menjelekan pemerintah Ustaz. Fadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, ba'd. Seorang mukmin adalah seorang yang senantiasa mengeluarkan kebaikan dari lisannya, menghasilkan kebaikan dari tangannya. Muslim yang ideal adalah yang dikatakan Nabi SAW, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim yang ideal adalah seorang muslim yang selamat orang lain dari kejahatan lidahnya dan kejahatan tangannya. Subhanallah. Jangankan seorang penguasa, seorang muslim lain pun tidak boleh kita sakiti, tidak boleh kita cerca, apalagi kita fitnah, apalagi kita gunjing. Itu sabda Nabi yang mulia SAW. Maka bagaimana pula ketika kita di media jejaring sosial menyebarkan berita-berita yang mungkin sebagian besarnya adalah dusta tentang penguasa-penguasa, tentang aparat dan seterusnya, yang membuat hilang kepercayaan masyarakat.
Subhanallah. Kalaulah kepercayaan masyarakat hilang kepada perangkat hukum, kepada penguasa, kepada polisi, kepada TNI, subhanallah, tunggulah kehancuran, tunggulah kebinasaan. Maka tidak seperti demikian caranya. Sekiranya di antara oknum-oknum mereka ada yang bersalah, ada yang menyimpang, subhanallah, maka tentunya ada prosedur dalam memperbaiki mereka. Bukan dengan cara men-share di media sosial kejelekan-kejelekan mereka yang belum tentu dengan sebenar-benarnya mereka lakukan. Yang terkadang adalah sebagian berita tersebut adalah berita-berita yang hoax, fitnah, subhanallah. Maka hendaklah setiap orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesungguhnya apa yang dia lakukan, apa yang dia tulis dengan tangan-tangan yang dia disebar, akan dia bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apalagi menjadi sebab pertumpahannya darah. Subhanallah. Dengan sebab mengadu domba antara pemimpin kaum muslimin, antara perangkat-perangkat negara dengan masyarakat, akhirnya muncullah kekacauan, muncullah pertumpahan darah. Subhanallah, orang yang menuliskan fitnah-fitnah seperti ini, yang menyebarkan berita-berita seperti ini, wallahi, kalaupun benar berita tersebut, tapi membuat perpecahan, membuat pertumpahan darah, dia akan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Daripada Anda memaki-maki penguasa, daripada Anda, subhanallah, menyumpah serapah aparat, menjelek-jelekkan polisi, angkat tangan Anda minta kepada Allah agar Allah memperbaiki mereka, agar Allah memberi petunjuk kepada mereka. Sesungguhnya jika Allah beri petunjuk kepada mereka, akan aman negeri ini. Dan banyaklah setiap rakyat bermuhasabah melihat dirinya. Kenapa kita selalu melihat kejelekan orang lain? Kenapa kita tidak berupaya memperbaiki diri kita sendiri? Wallahu tabaraka ta'ala alam. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kita terima penelpon pertama di nomor 0812 8956 6500. Kami persilakan. Halo, assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Ya, silakan audio. Dengan Kurnia dari Yogyakarta. Baik. Pak, mohon dikecilkan saja atau dimatikan audio. Langsung melalui telepon saja. Oh iya. Ya. Terus ini saya mau bertanya di luar konteks permasalahan yang dibahas tadi, Ustaz. Ya, silakan, Pak. Halo. Iya, silakan. Halo. Silakan pertanyaannya langsung, Pak. Halo. Halo. Iya, silakan pertanyaannya langsung, Pak. Halo. Iya. Silakan langsung pertanyaannya. Iya. Iya. Ini Ustaz, pertanyaan saya ini di luar konteks pembahasan Iya. tadi, cuman ya, ini gini Ustaz, saya itu kan ada masalah gini. Saya itu kan masalah dengan riba gitu ya. Cuman saya kan nggak mau menghindari itu gini Ustaz. Jadi saya katakanlah saya punya hutang yang nggak terlalu besar, tapi kondisi saat itu memang kondisinya tidak memungkinkan untuk melunasi, sehingga kan kami dalam akadnya itu ditempuh dengan cara mencicil dalam waktu sekian bulan gitu kan. Nah, katakanlah nilainya itu Rp gitu ya, atau Rp100 lah gitu ya Ustaz. Nah, itu dicicil sampai dengan waktu sekitar ya katakan X bulan gitu Ustaz ya. Nah, Silakan, Pak. Poin pertanyaannya silakan. Nah, kita sudah melakukan pembayaran rutin setiap bulan itu tanggal 1, udah sekian lamanya juga gitu kan. Nah, Ya. Yang jadi pertanyaan apa, Pak, dari permasalahan Bapak? Silakan. nah, saya bermaksud kemarin itu ada rezeki gitu kan, mau dilunasin kan, begitu kita tanyain kok justru nilainya bukan Berkurang. Rp100 kurang, tapi malah Berbunga. katakan 2 kali lipat lebih gitu Ustaz. Nah, saya jadi kan seolah padahal dalam perjanjian itu tidak ada, dalam angsuran itu tidak ada bunganya lagi, Ya. dan itu tetap diangsur udah tepat waktu kok nilainya masih segitu. Nah, akhirnya saya temu begini aja Ustaz, sesuai dengan akad aja gitu. Jadi saya akan melunasi aja sampai batas waktu, jadi saya nggak jadi melunasi gitu.
gitu. Baik. Gimana itu Iya, hukumnya Ustaz? cukup Pak pertanyaannya? Baik. Baik, ya. Ditunggu jawaban Tapi dari... saya lunasi dengan cicilan aja kalau gitu sesuai dengan akadnya itu Ustaz. Baik. Mohon Ditunggu- penjelasan Ustaz. Baik, ditunggu jawaban dari Ustadz ya Pak. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Inilah dampak negatif daripada riba. Ya. Dan Allah SWT telah mempermaklumkan perang kepada pelaku-pelaku riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. In kuntum mu'minin, wahai orang-orang beriman, takutlah kepada Allah, tinggalkanlah segala macam transaksi riba. Mereka katakan mengaku sebagai orang-orang mukmin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Andai kata kalian tak berhenti, maka tunggulah peperangan datang dari Allah Rasulnya. Subhanallah. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Ya. Maka orang yang terjebak dalam riba sebenarnya, dan orang yang makan harta riba adalah orang yang sedang berperang dengan Allah SWT dan Rasulnya. Dan Allah SWT menyebutkan dalam ayat lainnya, yamhaqullahu riba, Allah akan menghapuskan keberkahan harta yang dihasilkan dari riba. Wa yurbis sadaqah, dan Allah akan menambahkan harta dari sedekah. Kewajiban bapak adalah membayar sebagaimana yang menjadi kesepakatan antara bapak dengan dia. Andai kata hutangnya 100 dibayar 100. Setiap bentuk penambahan menjadi 101, 102, ini namanya riba. Ya, kaidah umum yang telah ijma' para ulama membenarkannya, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap keuntungan, setiap bentuk pinjam-minjam yang melahirkan keuntungan dianggap riba. Ya, kata Allah SWT, falakum ru'usu amwalikum. Andai kata kalian bertobat kembali kepada Allah, maka yang berhak diambil oleh orang yang minjamkan hanyalah modal saja. La tadlimuna wa la tudlamun. Kalian tidak boleh menzalimi, tak boleh dizalimi. Maka kewajiban bapak adalah membayar hutang dengan berapa yang bapak pinjam. Andai kata pinjam 100, kembalikan 100. Dan itu yang halal bagi seorang yang minjamkan. Adapun lebihnya haram baginya. Subhanallah. Andai kata telah ada kesepakatan sebagaimana tadi terungkap, kesepakatan tidak ada bunga seterusnya, maka silakan tuntut ya kesepakatan tersebut. Laporkan kepada orang-orang yang berkompeten dalam masalah ini. Wallahu tabaraka taala alam. Baik, jazakumullah atas jawaban dari Bapak yang bertanya dari Jogja. Kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Bang Nuno di Bekasi. Ustaz, apakah atasan atau pemimpin di tempat kerja termasuk dalam penjelasan dari ulil amri yang wajib kita dengar dan taat, Ustaz? Atau dengar taat hanya kepada pemimpin pemerintah negara saja, Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, ba'd. Semua yang menjadi pemimpin di atas kita wajib kita taati dalam perkara ma'ruf. Semua. Kepala sekolah jika di sekolah, ya, mungkin manajer jika di perusahaan, semua dipatuhi dalam perkara-perkara ma'ruf. Dan setiap orang telah membuat kesepakatan. Ketika murid-murid masuk ke sekolah ada kesepakatan. Ya, ketika karyawan masuk ke dalam perusahaan ada kesepakatan. Semua mereka wajib ditaati dalam perkara-perkara ma'ruf. Bahkan walaupun orang kafir dalam perkara muamalah, dalam perkara dunia. Misalnya pemimpin Anda, manajer Anda seorang yang non-muslim, wajib taat kepadanya. Patuh kepadanya dalam perkara-perkara ma'ruf. Sesuai dengan tentunya kesepakatan telah dibangun. Ya. Dan tidak boleh diselisih dengan anggapan ini kan non-muslim. Tidak boleh. Ya. Karena Rasulullah mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang Islam senantiasa komitmen dengan kesepakatan yang telah dibuat. Subhanallah. Tak boleh ketika itu diselisihi. Tak boleh ketika itu dizalimi, mentang-mentang anggapan dia non-muslim, tak boleh. Dan dia Nabi SAW, sosok yang begitu idealnya. Ketika Nabi SAW akan hijrah meninggalkan kota Makkah, di sana banyak sekali titipan orang-orang musyrik. Karena mereka percaya kepada Nabi SAW. Ketika Rasulullah akan pergi meninggalkan kota Makkah, apa kata Nabi kepada Ali? Wahai Ali, ini titipan-titipan orang, kembalikan kepada mereka. Subhanallah. Dan inilah yang namanya amanah. Tak boleh mengisi janji, walaupun dengan orang-orang kafir. Lihat Nabi SAW ketika berhutang dengan orang-orang Yahudi, Rasulullah bayar. Bahkan pernah di antara mereka ada yang mendesak Nabi berkata-kata kasar, Nabi SAW bersabar. Hampir dia ditempeleng oleh sahabat. Karena Nabi pinjam unta dari dia. Dan dia berkata-kata kasar ketika menuntut untanya agar dikembalikan kepada Nabi SAW. Kata Nabi, inna li sahibil haqqi maqalan. Sesungguhnya orang punya hak, berhak ngomong. Nabi SAW tidak biarkan sahabat untuk menghukum orang Yahudi ini yang berkata-kata tidak sopan dengan Nabi.
Nabi suruh ketika itu agar dikembalikan hutangnya. Maka dicarikan unta yang semisal tak ada. Yang ada adalah unta yang lebih baik. Kata mereka, Rasulullah, enggak ada unta yang seperti ini. Kata Nabi, berikan yang walaupun lebih baik. Sesungguhnya orang terbaik mereka adalah yang paling baik ketika mengganti hutangnya. Dan inilah Nabi SAW, contoh panduan kita dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Baik, jazakumullah khairan atas jawaban dari Ustaz. Kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Tutut di Lampung. Ustaz, jika seseorang tidak mengakui presiden sebagai pemimpin kaum muslimin, tapi tidak memberontak, tapi dia mengangkat pemimpin lain dengan baiat sebagai pemimpin agama, apakah hal itu dibolehkan dan apakah ada contoh dari salafus saleh? Bismillah, alhamdulillah, ba'd. Tidak ada yang namanya pemimpin agama. Tak ada. Pemimpin agama hanyalah Rasulullah SAW yang wajib dipatuhi dalam segala hal. Bahkan Khulafaur Rasyidin juga bukan dianggap sebagai pemimpin agama. Mereka pemimpin kaum muslimin dan wajib dipatuhi dalam segala perkara. Dan di antara perkara yang menjadi wilayah mereka adalah perkara agama. Ya, pemimpin kaum muslimin ini mengatur juga wilayah agama. Subhanallah. Maka sungguh alangkah menyimpangnya pemahaman yang mengatakan kami tidak taat kepada pemimpin dunia ini. Kami hanya taat kepada pemimpin agama kami. Dari mana memisah-misahkan pemimpin agama dan pemimpin dunia? Subhanallah. Ya. Pemimpin agama, andai kata dia menjadi imam, ya wajib anda taati. Kata Nabi, inna majuilal imam liutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk ikut. Tak boleh ketika dia berdiri anda telah ruku. Subhanallah. Tapi dalam segala hal agama telah sempurna. Tidak ada kepatuhan kepada makhluk kecuali apa-apa yang telah disabdakan oleh Nabi yang mulia SAW, dicontohkan oleh Nabi yang mulia SAW. Subhanallah. Maka tak boleh kita katakan saya tidak akui dia, saya hanya akui dalam perkara negara, tapi dalam agama tidak. Saya punya pemimpin yang saya baiat. Ini adalah penyimpangan. Subhanallah. Tidak ada baiat-baiatan kecuali kepada pemimpin kaum muslimin secara umum. Adapun yang dibawa bukan namanya baik, tapi kepatuhan dalam perkara-perkara ma'ruf. Subhanallah. Guru-guru wajib mereka patuh kepada kepala sekolah dalam perkara ma'ruf. Dan tidak ada sama sekali namanya guru-guru harus baiat. Tidak. Kata-kata baiat kepada al-imamul a'zam, pemimpin tertinggi kaum muslimin. Adapun pemimpin di bawah siapapun juga kita wajib patuh kepada mereka dalam perkara ma'ruf. Subhanallah. Maka ini adalah penyimpangan dalam memahami agama. Apalagi dengan dibaiat kemudian dia mengeluarkan berbagai macam peraturan-peraturan. Setiap anggota wajib membayar sekian. Yang berhak mewajibkan seorang mengeluarkan harta adalah Rasulullah SAW. Atas perintah Allah SWT. Setiap gajian keluarkan 10%, keluarkan 20%. Ini penyimpangan. Andai katakan bermaksiat kepada pemimpin agama kalian atau kepada Allah SWT, buat tebusan, kirimkan uang. Ini adalah perkara-perkara yang menyelisihi apa-apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Apabila akan bersalah, maka ketika itu kirimkan uang sebagai tebusan. Ini bukan agama Islam. Subhanallah. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Baik, sekolah atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan terakhir Ustaz. Sebelum kita tutup pertanyaan ini, Ustaz mohon berikan nasihat agar kita terhindar dari subhat-subhat yang mengatakan bahwa pemimpin kita telah berhukum dengan hukum selain Islam atau dia disebut dengan tauhid. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, jika anda mau jujur, lihatlah kembali kepada sejarah. Kita mengakui keabsahan dinasti Bani Abbas. Kita mengakui keabsahan dinasti Bani Umayyah. Apakah semua khalifah-khalifah di masa pemerintahan Bani Abbas dan Bani Umayyah semua selamat daripada kejelekan? Tidak. Bahkan sebagian mereka di sebagian rentang waktu begitu zalimnya. Subhanallah. Begitu mudahnya menumpahkan darah. Lihatlah bagaimana mudahnya Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi menumpahkan darah. Bahkan darah sahabat pun mereka tumpahkan. Subhanallah. Bahkan pemimpin tabi'in Sa'id bin Jubair pun dihabisi. Subhanallah. Apakah ada di antara mereka yang mengatakan ini tauhid al-akbar yang kita harus perangi? Tidak. Subhanallah. Ya. Apakah mereka batalkan kekhalifahan Bani Abbas? Tidak. Subhanallah. Lihatlah bagaimana pada dinasti Abbas, dinasti Bani Abbas. Di sana ada pemimpin-pemimpin yang tegak dengan penyimpangan yang benar-benar menyimpang. Berakidah Mu'tazilah. Subhanallah. Yang mana akidah Mu'tazilah ini ujungnya adalah kekufuran. Apakah Ahmad bin Hanbal bolehkan mereka memberontak dan mengatakan ini taghut? Padahal akidah mereka bukan daripada Rasulullah SAW. Tak ada. Subhanallah. Oleh karena itu, tidak mudah mengkafirkan kaum muslimin. Tidak mudah mengkafirkan pemimpin kaum muslimin. Karena orang berbuat kesalahan, berbuat kemaksiatan, belum tentu dia menghalalkan kemaksiatan tersebut. Subhanallah.
Dan yang namanya berhukum dengan hukum selain Allah SWT juga orang lakukan. Bahkan kadang-kadang jangan hanya melihat kepada penguasa. Para pemirsa sekalian, saya berikan contoh, seseorang suami yang memiliki 2 istri atau 3 istri, dan dia tidak berbuat adil kepada istrinya. Dia hanya mungkin mendatangi satu istrinya dan tidak berlaku adil. Pertanyaannya, perbuatan ini apakah hukum Allah? Jawabannya, ini bukan hukum Allah, ini hukum hawa nafsu. Ini hukum taghut. Subhanallah. Tapi apakah ada yang mengkafirkan suami seperti ini? Tidak ada. Subhanallah. Orang-orang yang menegak khamar, apakah menegak khamar itu hukum Allah? Tidak, itu hukum taghut, itu hukum hawa nafsu, hukum syaitan. Adakah yang mengkafirkan orang yang minum khamar? Tidak ada. Subhanallah, kecuali dihalalkan. Oleh karena itu tidak mudah mengkafirkan, apalagi mengkafirkan pemerintah kaum muslimin dengan pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan, tergelincir dalam kemaksiatan dan seterusnya. Subhanallah. Anda berdusta, apakah hukum Allah? Tidak, itu hukum taghut. Apakah Anda kafir dengannya? Tidak. Subhanallah. Oleh karena itu, pahamilah agama ini, tentulah ilmu yang banyak-banyak. Belajarlah kepada para ulama. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Jazakumullah khairan atas apa yang tadi jawab oleh Ustadz dari pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa Ahsan TV di manapun Anda berada. Baik para pemirsa, inilah akhir perjumpaan kita di kajian di pagi hari ini. Sebelum kami tutup, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Ufairus Ahmad Ridwan hafizahullah ta'ala yang telah memberikan faedah ilmu di pagi hari ini, dan kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa Ahsan TV yang ikut berpartisipasi baik melalui layanan telepon maupun melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda kirimkan di monitor Ahsan TV. Kami kru yang bertugas pada kesempatan pagi hari ini mengucapkan permohonan maaf jika ada hal-hal yang kurang dalam penampilan kajian pagi hari ini. Kami tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.